Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Farida Absanima. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Satu pengertian. Kerjasama ini kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara di dunia. Dua, tujuan. Satu, mempererat persahabatan dengan mempererat persahabatan atau hubungan antar negara. Maka akan membuat negara-negara tersebut terhindar dari rasa ingin bermusuhan. Dua, menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini tentu saja hal yang diadam, diidamkan oleh setiap orang. Karena dengan terciptanya perdamaian, maka akan tercipta pula keadaan yang lebih baik. Ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang ketika ketiga ini merupakan tujuan yang umumnya ingin tercapai oleh setiap negara karena salah satu faktor suatu negara menjalani kerjasama adalah untuk dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Keempat, memperluas tenaga kerja melalui kerja sama internasional. Suatu negara dapat dilakukan program pertukaran pelajar sehingga dapat membentuk tenaga ahli yang baru. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi bilater. Kerjasama ekonomi militer adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contoh kerjasama sama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh kerjasama ekonomi antara negara di ASEAN, MI, ah, MI, MMA, dan sebaiknya. Kerjasama ekonomi mul- multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara tidak terkait oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerjasama ini bisa dalam suatu kawasan seperti ASEAN, MEE, tapi dapat pula kerjasama antar negara yang berada kawasan seperti OPEC, OTO, dan IMF. Kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh kerjasama antara antara MMA dengan ASEAN. Manfaat. Kemudian perekonomian suatu negara dapat dilibatkan dari perjalanan atau transaksi ekspor secara impor barang dan jasa yang dilakukan oleh negara tersebut. Mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk mendapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Dengan adanya kerjasama internasional, maka akan membuat pemerintah barang serta jasa dari suatu negara yang meningkat sehingga dapat menaikkan harga pokok per unit di negara tersebut. Dengan adanya kerjasama internasional, maka akan membuat pemerintah barang serta jasa dari suatu negara yang meningkat sehingga dapat menaikkan harga pokok per unit di negara tersebut. Tenaga kerja akan menjadi lebih cerdas, meningkatkan keterampilan dan kreativitas karena tenaga kerja dituntut untuk cerdas, kreatif dalam melakukan kegiatan ekspor ke negara lain dengan besar. Lembaga-lembaga ekonomi internasional ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara Asia ASEAN Tanah Tenggara. Dua, Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antara negara di kawasan Eropa. Uni Eropa dibentuk oleh 6 negara awal yakni Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda pada tahun 1950. AFTA.
ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi antara negara ASEAN di mana anggotanya bersepakat untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan antara negara. 4. APEC merupakan organisasi wadah untuk melakukan forum ekonomi 21 negara di wilayah Asia. APEC dibentuk di Canberra, Australia pada tahun 1989. IMF, badan ini dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penerapan kurs divisa, pemeliharaan kurs divisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi dan sebagainya. IBRD, IBRD Internasional, IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembayaran usaha-usaha pembangunan dan perekonomian negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatnya IBRD bertugas untuk menangani masalah integrasi internasional. Itu ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk menjaga perdagangan internasional agar sesuatu yang dapat dibatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertumbuhan barang-barang dari sana dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. UNIDO atau organisasi pengembangan industri PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk pembangunan industri seperti pembukaan lapangan baru dibanding industri di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada dan lain-lain. Tidak, IDA atau Perhimpunan Pengembangan Internasional. IDA didirikan pada tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara sedangkan berkembang dan memberi pinjam dengan syarat pinjam yang ringan. NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memulihkan dan meningkatkan perbandingan kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara-cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.